Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini izinkan saya mempresentasikan laporan hasil survei kepuasan masyarakat yang dilakukan oleh kelas B terhadap pelayanan publik SPPT PBB atau Surat Penagihan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan yang dilaksanakan di Desa Kalisalam, Kecamatan Dribo, Kabupaten Probolinggo. Ini adalah bagian dari kuliah praktikum pada mata kuliah Manajemen Pelayanan Publik pada capaian pembelajaran survei kepuasan masyarakat. Harapannya mahasiswa mendapatkan pengetahuan bagaimana cara atau metodologi yang dilakukan untuk melakukan survei kepuasan masyarakat. Sehingga mahasiswa mendapatkan gambaran tentang bagaimana evaluasi atau penilaian pelayanan publik itu dilakukan, yang mana hasilnya akan bermanfaat untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di lokasi penelitian atau di mana survei kepuasan masyarakat itu diselenggarakan. Berikut adalah hasilnya. Jadi yang pertama adalah salah satu unsur yang ditanyakan adalah persyaratan. Pada bagian ini kita melihat bagaimana masyarakat puas atau tidak puas, atau masyarakat menilai apakah persyaratan pelayanan SPPT PBB di desa mereka sudah sesuai. Hasil dari survei ini adalah bahwa masyarakat menilai sebesar 23% masyarakat atau responden, yakni sebanyak 100 responden itu setuju bahwa persyaratannya itu sudah sangat sesuai, sedangkan 30%-nya sesuai, tetapi masih ada penilaian yang tidak sesuai sebesar 15%, sangat tidak sesuai 4%, dan cukup sesuai 28%. Sehingga ketika ini kemudian kita analisis SWOT, kita melihat bahwa ada kesesuaian sebagai suatu keunggulan dari pelayanan SPPT PBB di Desa Kalisalam, yakni sebesar 53%. Kita menghitungnya dengan menjumlahkan antara hasil yang sangat sesuai dengan sesuai. Sedangkan kita melihat ada kelemahan, yakni sebesar 19%, di mana kita menjumlahkan penilaian masyarakat sebesar 15% yang tidak sesuai dan 4% yang sangat tidak sesuai. Kita melihat juga ada peluang peningkatan pelayanan publik, yakni sebesar 28%. Dengan harapan jika ada rencana tindak lanjut dari survei ini, maka tindak lanjut itu setidaknya dapat menyumbang peningkatan sebesar 28% ke kesesuaian. Selain itu kita juga ada melihat risiko penilaian masyarakat yang melihat persyaratan itu belum sesuai. Besarnya risiko ini adalah 19%. Hanya saja karena penelitiannya ini merupakan penelitian survei, tantangannya di bidang apa, di bagian apa, di aspek apa, ini belum diketahui secara mendalam. Survei ini hanya melihat permukaan saja, tetapi kita melihat bahwa aspek yang perlu untuk diperhatikan ada persyaratan, tetapi kita belum mengetahui di bagian mana dalam persyaratan itu yang mengandung ancaman sehingga dapat mengurangi kualitas pelayanan publik. Kedua adalah kita meneliti tentang mekanisme pelayanan sebagai unsur kedua dalam metode survei kepuasan masyarakat sesuai dengan Permenpan RB nomor 14 tahun 2017. Kita melihat apakah sistem, mekanisme, dan prosedurnya sudah sesuai, dan masyarakat menilai setidaknya yang sesuai sudah 27% dan yang sangat sesuai adalah 27%. Sedangkan kita melihat ada kelemahan, yakni ketidaksesuaian sebesar 20% dengan 26% menilai cukup sesuai, artinya mereka cukup ragu dan belum sepenuhnya yakin bahwa sistem, mekanisme, dan prosedur pelayanan ISPPT PBB itu sudah sangat sesuai. Pada bagian ketiga adalah tentang produk dan pelayanan. Di produk dan pelayanan ini kita melihat bahwa yang sesuai sebanyak 20%. Yang sangat sesuai sebanyak 20%, yang sesuai dengan sebanyak 33%. Sehingga terdapat penilaian masyarakat yang menilai bahwa kesesuaian produk pelayanannya itu 53% itu sudah sesuai. Tetapi kita juga melihat kelemahannya, yakni ketidaksesuaiannya sebesar 15%. Dan ketidaksesuaian ini yang harus ditingkatkan menjadi kesesuaian di bidang produk dan pelayanan. Masing-masing unsur ini perlu diperdalam lagi sehingga kita dapat mengetahui bagian mana yang perlu diperbaiki. Bagian keempat adalah biaya dan tarif. Sudah
sudah ada yang menilai bahwa biaya dan tarifnya 75% dari masyarakat itu menilai sudah sesuai gitu. Tetapi ada ketidaksesuaian menurut masyarakat sebesar 9%. Jadi 9% respondennya menilai belum sesuai. Tantangannya adalah 9% ini yang harus dikurangi dan jangan sampai bertambah. Hal-hal mengapa kemudian tantangan di bagian 9% ini muncul itu yang harus diperdalam kembali. Kemudian bagian kelima adalah ketepatan waktu. 70% responden menilai sudah tepat, tetapi 10% responden itu menilai belum tepat. Belum tepat ya. Ada ketidaksesuaian di sini. Kemudian bagian tentang pengetahuan, keahlian dan keterampilan, dan pengalaman pelaksana pelayanan publik itu sudah ada yang menilai 55%. Nah, ini adalah salah satu nilai yang harus kita tingkatkan karena kalau kita melihat dari unsuran sebelumnya ini adalah nilai yang cukup rendah ya. Tantangannya adalah ada yang menilai sebanyak 16% responden itu bahwa masih belum sesuai, masih tidak sesuai dan sangat tidak sesuai pengetahuan, keahlian dan keterampilan pengalaman yang dimiliki oleh pelaksana pemerintahan. Bagian ketujuh tentang perilaku pelaksana. Yang menilai sesuai itu 57%. Ini juga cukup rendah, maksudnya penilaian kesesuaian cukup rendah sehingga perlu ditingkatkan dan ancamannya cukup tinggi. Nah, bagian ini adalah bagian yang perlu diperhatikan bagaimana caranya perilaku pelaksana ini dapat menjadi lebih baik dan sesuai dengan etika pelayanan publik. Yang kedelapan kita melihat bagaimana pengaduan ini dilayani. Ada kesesuaian, ada yang menilai 58%, sebanyak 58% menilai itu sudah sesuai, tetapi ada yang 16% itu menilai belum sesuai, sehingga yang ini harus dikurangi. Bagaimana dengan sarprasnya? Sarprasnya banyak yang menilai 58% sudah sesuai. Sedangkan 17 lainnya itu menilai belum sesuai. Ini belum sesuai dengan hasil yang diharapkan oleh masyarakat. Nah, dari temuan-temuan itu kita merumuskan strategi. Jadi setelah kita melakukan analisis SWOT, kita merumuskan strategi. Misalnya pada unsur pertama, kita mengusulkan bahwa untuk meningkatkan kesesuaian persyaratan yang diberikan oleh pengguna terhadap penyedia dalam proses pelayanan publik, itu dapat dilakukan di mana petugas melakukan cross-check yang lebih baik lagi untuk mengurangi risiko ketidaksesuaian persyaratan yang diberikan oleh masyarakat.